وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya kepada kita semua, khususnya kesempatan kembali berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Kemudian salawat beriring salam semua senantiasa tercurah sampaikan kepada Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bersama keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Ma'asyar muslimin wa muslimat rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya tentang penjelasan sebab-sebab menyimpangnya seseorang dari akidah yang benar dan jalan untuk keluar daripada penyimpangan tersebut. Kemarin kita singgung ya di pertemuan yang lalu yang sudah lewat, yaitu quwwatul aqidah yajibu alla tanfakka 'anil quwwatil madiyah. Artinya kekuatan akidah yang benar wajib ya alla tanfakka, agar tidak terpisahkan dari al-quwwah al-madiyah, kekuatan materi. Jadi kalau kita, kekuatan batin adalah faktor utama kekuatan lahir yang materi. Kekuatan batin seseorang, kekuatan akidah yang benar adalah kekuatan bagi lahir seseorang. Fa in fakkat anha bil inhirafi ila al-aqaidil batilati sarat al-quwwatul madiyah wasilatan dimar munhidar. Kapan akidah kita dibiarkan menyimpang kepada akidah yang batil, maka akan menjadikan kekuatan yang lahir sebagai media kerusakan. Maka kekuatan lahir itu sebagai media kerusakan. Kami telah sampaikan bahwa manusia itu punya dua unsur. Unsur lahir, unsur batin, jasmani, rohani. Itu bukan sepele. Itu real, harus kita renungkan. Karena kenapa? Kalau kita hanya perhatian dengan lahir kita, tapi kita tidak pernah membereskan tentang batin kita, khususnya adalah masalah akidah as-shahihah, maka ternyata semua tindak tanduk yang terjadi, yang difaktori, yang dimiliki oleh akidah batilah itu seringkali adalah kerusakan. Benar nggak ini? Betul. Pemandangan besar yang kita tonton bersama, ya, daripada kerusakan hutan, penebangan, pembakalan, dan apalagi pengambilan sumber daya alam membabi buta tanpa aturan, itu semua bukan masalah pelanggaran tata lingkungan, bukan. Itu ada di balik itu ada satu hal lagi. Karena tidaklah semua itu terjadi, kerusakan itu bergerak, kecuali ada pemilik akidah yang batil di dalamnya. Tidaklah tangan ini bergerak demikian, kaki ini bergerak, kemudian pemikiran ambisinya adalah kerusakan, kecuali dia berangkat dan lahir dari akidah yang telah bersarang dalam hatinya, akidah batilah. Ada akidah yang batilah. Kapan mereka ngaji tauhid yang benar, kapan ngaji akidah yang benar, insya Allah tidak berani. Insya Allah tidak perlu ada aturan, ancaman, undang-undang yang membuat mereka harus jerak. Mereka akan berhenti dengan sendirinya. Katanya sebagian, ini kita tidak diceritakan, tapi ini insya Allah bisa dibuktikan kebenarannya. Ormas yang besar yang sekarang berpecah belah, apa kalau bukan masalah akidah yang batilah? Membangun persatuan
membangun satu paham, satu visi. Tidak mudah. Ketika salah satu di antara mereka, bahkan segerombolan mereka, bukan lagi bergaris lurus, tapi berakidah menyimpang. Akidahnya sudah batil. Sudah lagi bukan masalah al-haq, bukan lagi masalah dakwah, tapi sudah masalah uang, duit, dan keyakinan mereka kotor, akhirnya batil, sehingga selesai. Tak akan ada ujungnya, pecah-pecah, sampai mereka tahu bahwa sebenarnya yang diobati bukan masalah pemecatan, bukan masalah pengusiran orang dari kelompok tersebut, tapi masalah akidah batilah. Karena mereka yang diusir bukan berarti tidak ada yang terpapar akidah batil dari mereka. Jadi akidah batil ini bukan masalah yang kalau dibunuh orangnya lalu mati semuanya. Nah, akidah batilah ini dia sebuah yang tidak mati atau tidak akan hilang hanya karena matinya seseorang. Karena yang punya akidah, yang punya kepentingan untuk menyebar akidah batilah itu syaitan. Ketika syaitan itu putus asa, dia tahu tidak akan disembah oleh orang-orang yang muslim, mukmin yang sebab Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan membuat perpecahan, membuat iri, dengki, hasad, hasud, saling bermusuhan. Lalu kemudian syaitan tidak hanya masalah itu, kapan dia punya kesempatan untuk bisikkan akidah batilah, dia bisa ambil. Itu buat permusuhan itu karena tak ada ruang untuk membuat akidah yang batilah. Kapan ada ruang sedikit saja langsung masuk dibesar-besarkan dan kemudian disimpangkan, diplesetkan oleh syaitan, akidah batilah. Jadi ingatlah wahai kita-kita yang berakidah yang benar, akidah-akidah shahih, bagaimana salaf kita. Siapa salaf kita? Nabi Daud. Siapa lagi? Nabi Sulaiman. Mereka adalah seorang yang berakidah benar. Iya, mereka adalah Nabiullah, berakidah benar. Tapi apa yang Allah berikan kepada mereka? Mereka kuat akidahnya, mereka raja dunia. Materinya kuat. Nabi Sulaiman adalah raja yang sampai hari ini tidak ada raja yang menyamai kerajaannya. Kerajaan Nabi Sulaiman tidak terbatas pada wilayah manusia, tapi sampai jin. Tidak hanya wilayah perkampungan, tapi sampai perhutanan, binatang-binatang, hewan-hewan. Jadi tidak tepat kalau dibilang akidah shahihah itu akan melemahkan materi seseorang. Kolot, ketinggalan, kelamaan, karena dia tidak paham kenapa Allah ciptakan Nabi Sulaiman dengan sekaya itu, kenapa Nabi Daud dibuat sekaya itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Nabi Muhammad SAW ya begitu, tilkar rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd, setiap rasul itu dilebihkan satu di antara yang lainnya hanya untuk kekhususan mereka. Nabi Muhammad kalau mau kaya bisa, sahabat-sahabatnya kalau seperti Utsman semua bisa, mereka paling berhak, mereka adalah orang pemilik akidah yang benar. Tetapi di zaman Nabi Muhammad disebutkan wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah umatku di harta. Maka Nabi harus mencontohkan bagaimana kesederhanaan dengan harta. Kalau dulu tidak ada seperti itu di zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala menekankan kembali nilai yang pernah terjadi di zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, bahwa siapa yang berakidah benar, maka la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. Kami akan jadikan mereka puasa. Mereka akan memimpin sebagaimana orang-orang sebelum mereka yang berakidah benar memimpin. Wala yumakkinanna lahum dinahum raditau lahum, dan kami akan teguhkan, kokohkan mereka, kuatkan mereka, kuat di daerah mereka, tidak terganggu, tidak terusik, dan kami ganti rasa takut mereka rasa aman. Ya abudunani la yusyrikuna bi syai'a. Kapan mereka beribadah kepada aku dan tidak berbuat syirik.
Semakin kita lemah berakidah, lemah materi akidah, sedikit dakwah tauhid, sedikit ceramah akidah, selesai. Itu tidak lama kita akan mengalami kemerosotan, bukan hanya akidah tapi nilai hidup, sehingga kerusakan demi kerusakan. Sebagai ini bertanya, kenapa di tahun penghujung Desember ada kerusakan, ada apa lagi, dan ini dan itu terus berulang. Dan kenapa itu menimpa kaum muslimin? Bukan kaum musliminnya yang berakidah benarnya yang menjadi penyakitnya, tapi ada orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan untuk Allah punya anak. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat mengatakan takadus samawati yatafattarna min. Hampir-hampir pecah langit itu gara-gara ucapan salah seorang mereka. Tidak harus semuanya muslim. Lalu kemudian yang muslim yang mayoritas ini merasa aman dengan keislamannya selama ada 1, 2, 3, bahkan ada sejumlah orang di tengah-tengah mereka yang mengatakan Allah dan meyakini Allah punya anak. Tak ada rasa aman. Kecuali adalah mereka kekhawatiran kalau seandainya benar-benar Allah wujudkan azab tersebut. Dan kita lihat di negeri kita begitu terus. Dan semakin kesini semakin kesana, semakin kesini kaum muslimin ternyata semakin kesana, semakin biru. Dulu mungkin kita ketemu jarang, ya, kaum muslimin yang pakai atribut Natal, kita bilang aja Natal, yang ini adalah hari raya untuk menetapkan Tuhan punya anak. Sekarang itu sekarang bukan dipermasalahkan, tapi sudah mengenakan bagian tren-trenan, menjadi tren. Dan ini ya kemerosotan akidah. Lalu kemudian ma'asyar muslimin, takadu samawati yatafattarna minhu wa tashaqqul ard wa taqimu jibalu hadda. Sampai-sampai bumi juga akan mau belah, tidak tahan dengan ucapan tersebut, dan jibal, seluruh gunung maunya hancur, tidak tahan dengan ucapan tersebut. Ya gimana yang menciptakan tuannya bumi, tuannya langit, Robnya seluruh gunung dihinakan? Subhana Rabbi amma yasifun. Allah tentu suci dari apa yang mereka sifat. Dan ini tidak akan berakhir. Dan sebenarnya akan terus berulang. Maka itu jawaban sebenarnya yang harus kita renungkan, bahwa kita harus menguatkan materi akidah yang benar. Karena akidah benar itu kalau kuat, bagus ya, kehidupan kita membaik dan kuat materinya. Sebab penyimpangan akidah. Syaikh Fauzan hafizahullah menyebutkan wal inhiraf wal aqidati sahihati lahu asbabun tajibu ma'rifatuha atau tajibu ma'rifataha min ahammiha. Penyimpangan dari akidah yang benar ini lahu asbab. Penyimpangan tersebut punya beberapa sebab, ya. Tajibu yang ya ma'rifatuha, mengetahuinya menjadi wajib. Tajibu ma'rifatuha, mengetahuinya menjadi perkara yang wajib. Min ahammiha, di antara yang paling pokoknya, paling urgennya, yang pertama al-jahlu bil aqidatis sahih, kejahilan dengan akidah yang benar. Antum masih hidup di kota-kota ya, di kota itu masya Allah penuh keterbukaan. Makanya kenapa orang-orang kota itu kemajuannya pesat, karena mindsetnya terbuka, dari mulai cara hidup sampai cara beragama, ya kan. Tapi jangan sampai kita terwarnai, itu aja. Tapi kalau di kampung-kampung, khususnya yang mungkin sampai sekarang ini belum tersentuh listrik, ada nggak? Kalau seandainya mungkin belum tersentuh, atau ada tentu sedikit tapi baru-baru, itu di zaman-zaman ada satu kampung di daerah
pelosok Sulawesi, atau mungkin di daerah pegunungan, ya daerah pegunungan di Jawa, itu mereka itu masih sangat kuat mistiknya, masih sangat kuat apa pemahaman akidah-akidah yang tidak benar. Maghrib tidak boleh keluar, dan setiap maghrib tidak boleh keluar, maksudnya sampai subuh, dan harus menghidupkan dupa. Kenapa? Karena hampir satu desa itu tidak ada yang sholat, dan setan itu sudah sangat senang dengan itu. Kapan ada yang sholat, ada yang azan, musola mereka ada yang azan, semuanya kerasukan, bukan cuma satu orang. Sehingga marah-marah kalau ada yang azan, marah-marah. Tak boleh azan di sini, kalau mau azan di luar desa sana. Jadi syaitan tuh gandrungi kalau sampai mereka mau kembali ke akidah yang benar, dibuat kerasukan, dibuat sakit, diganggu, digoda. Sehingga akhirnya mereka punya keyakinan yang satu, bahwa satu desa itu ada yang berani, ada berani. Baik. Nah ini seperti ini, kalau sudah al-jahlu bil aqidah sahih, orang itu sulit menerima. Ini bukan masalah yang mereka nggak tahu, mereka ketahui tapi mereka tidak bisa kerjakan, bahkan tidak boleh dikerjakan. Kenapa? Karena mereka sudah mengenyam akidah yang salah. Kapan mereka kembali taat, mereka siap menanggung akibat. Seperti itu. Sehingga semua sepakat dalam musyrikan, dalam kemusyrikan. Maka tidak tahu akidah shahihah, maka mengajari mereka akidah shahih ini semakin diwajibkan. Menyampaikan ke mereka ya semakin diwajibkan. Karena kenapa? Karena secara posisi ya, keberadaan mereka itu di daerah-daerah yang di lereng gunung, di daerah-daerah yang tidak mudah tersentuh dakwah akidah shahihah, kuat keyakinan leluhurnya turun menurun, dan kemudian banyak batu besar, banyak pohon besar, dan itu semua bisa membuat syaitan lebih mudah bermedia dengan itu semua untuk dibuat berakidah ghair shahih, berakidah yang batil. Masih setiap acara itu pasti ada pawangnya, bukan pawang hujan lagi. Ya, ini pawang ya. Jadi acara itu kata mereka bukan acara hanya manusia. Setiap ada acara, ada jin juga yang beracara. Jadi mereka ini ada pawang yang menyambut jinnya. Main kelapa ditaruh di pojokan. Terus apa lagi? Ya, nanti di setiap batu-batu besar sesajenan. Pepaya sampai busuk, apel sampai busuk, jeruk sampai layu. Tidak ada yang berani sentuh, padahal sangat disayangkan. Boleh nggak ambil seperti ini? Akidah benar mengatakan boleh. Akidah benar mengatakan boleh. Kenapa? Karena tidak diserahkan kepada, ini bukan penyerahan kepada makhluk hidup, tapi makhluk halus. Makhluk halus tidak nampak, kepemilikannya pun halus, sehingga tidak mengapa dimakan oleh makhluk yang hidup. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah, bersyukur sekali. Mungkin ada di antara kita pernah masuk di daerah itu. Tahu Banyuwangi? Masih? Sampai sekarang gak selesai. Banyuwangi, Banten gak selesai. Apanya? Ya itulah ilmu-ilmu kayak gitu. Akidah batin. Gak mudah. Kita itu tinggal di masa seperti demikian. Dakwah seperti itu tidak mudah. Maka untuk itu kita keras-keras di sini, ya. Karena kita punya kemudahan, punya ruang. Tapi di daerah sana kita dakwah seperti ini keras-keras, didatangi sama mereka, disantet sama mereka, dan seterusnya. Kita harus kuat. Nah, al-jahlu, kebodohan dengan akidah, ketidaktahuan dengan akidah shahihah ini, ya, sebab pertama. Al-i'radi an ta'allumiha bisababil i'radi an ta'allumiha wa ta'limiha.
Sebab ini adalah sebab yang awalnya karena berpaling dari belajar akidah dan mengajarkan. Tidak boleh masuk buku-buku akidah. Tidak boleh ada yang kajian tentang akidah, tidak ada. Kajian tentang akhlak-akhlak saja. Ya. Wa ta'limiha daurah-daurah akidah, tidak, demo, tutup. Au qillati ihtimamul inayati biha, kurangnya perhatian ya dan kepedulian dengan akidah shahihah. Di keluarganya tidak pernah diajarkan, ke anak-anaknya pun tak diajarkan, diamnya pun tidak perhatian dengan akidah yang benar. Dia hidup sebagaimana manusia menjalani hidup tanpa perlu ada membahas akidah yang benar. Jadi kayak seakan-akan kami pribadi pernah di satu daerah sana, di daerah gunung sana, di Jawa Tengah. Kita ini kayak dua alam. Ada orang-orang yang dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan sehari-harinya tahu akidah benar ini, akidah benar familiar. Tapi kala kita keluar dikit saja, sudah tidak ada lagi akidah benar. Masuknya sudah mulai merinding. Kenapa? Ya karena kejawennya kuat sekali. Tak ada atau Allah Muhammad pun tak ada di situ. Sampai-sampai kalau orang umum kan biasanya ada kata Allah dan Muhammadnya, tapi itu pun tidak ada. Jadi memang benar-benar tidak tersebar, tidak menjadi sebuah bahan untuk mereka bicarakan. Akidah shahihah ini bukan yang penting bagi mereka, tapi keyakinan luhur yang harus terus-menerus dilakukan oleh mereka, ini yang penting. Rasanya kayak di dunia ini ada masyarakat yang punya alam berbeda gitu. Kami masuk Masjid Makkah 5, ketemunya ya positif, nilai-nilai positif. Kapan ketika kita masuk masjid mereka tidak ada orang. Kan di masjid, yang masjid adalah anak-anak TPQ, TPA, anak-anaknya. Orang tuanya tak ada, nggak ada ke masjid. Ketika sampai kita singgung masalah masjid saja marah-marah. Ya. Muncullah petuah-petuah kejawennya. Sulit sekali, sulit. Jadi itu bersyukur kita tidak di alam seperti itu. Masya Allah, antum sangat bersyukur di alamnya seperti ini. Karena kalau kita sampai di posisi seperti itu, hatta yansha'a jailun la ya'rifu tilkal aqidah. Wajar kalau kemudian turun mereka nggak berubah, karena nggak ada generasi satupun yang tahu akidah. Kan dari rumah pun nggak disebut akidah, tak ada pembahasan itu. Wala ya'rifu ma yukhalifuha wa yudaduha, tak tahu, nggak ngerti apa-apa yang bisa menyelisihi, bahkan bisa melawan, menghancurkan akidah shahihah, nggak tahu. Fayataqidul haqqu batila, dan sehingga akhirnya mereka memahami kebenaran sebagai kebatilan. Wal batilu haqqo, kebatilan kebenaran. Kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu. Innama tunqadu al-islami urwatan. Ketahuilah, terurainya tali Islam itu bukan seketika, tapi satu demi satu. Kapan ini terjadi? Bagaimana nyatanya? Idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Apabila ada yang lahir dalam Islam ini orang-orang yang tidak tahu perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah yang kemudian diulang lagi, bahkan disuburkan, itu akibat adanya orang yang lahir dan tidak tahu perkara jahiliyah ini akan bisa di-counter kalau kita bahas akidah yang benar. Artinya kalau kita sudah terdengungkan di telinga kita akidah yang benar, materinya, berarti kita sudah mulai menjauhi jahiliyah. Tapi kalau belum, lebih dekat ke jahiliyah daripada akidah sahih. Itu sebagai penilaian gampangnya. Coba cek rumah tangga kita, diri kita. Apakah ya dengungan akidah shahihah itu menggema, menggaung di sana?
atau belum? Nah, kalau belum itu seakan rumah tangga itu eh, perahu perahu kita itu kan sedang berlayar menjauhi akidah yang soleh, mendekati kejahiliyah, muncul jahiliyah yang terusnya bergulir, mau nggak mau. Ya, kita jangan jauh-jauh. Kita misalkan kita adalah pemilik keluarga yang malam ini itu adalah keluarga yang memperhatikan akidah di tengah keluarga kita. Baik, bagaimana kalau kita kemudian bertemu dengan keluarga besar kita? Orang-orang yang tahunya bisnis dan tak tahu akidah benar. Orang-orang yang tahunya hiburan dan tak pernah tahu akidah yang benar. Anda bisa merasakan sensasi yang berbeda, aura yang berbeda, begitulah. Maka untuk itu, Islam itu tidak akan hilang dengan sekejap. Nah, adapun perjuangan membangun Islam ini, ya bertahun-tahun bahkan sampai abad ini, terus dikokohkan Islam dari mimbar-mimbar ceramahnya, dari kitab-kitabnya, rekaman-rekaman dakwahnya. Tetapi Islam harus terurai satu demi satu, nilainya terhilang, terbuang, gak diamalkan, gak dianggap, gak diakui, memang hilang per satu demi satu. Kapan? Ketika ada yang lahir dalam Islam dan tidak disentuhkan akidahnya. Jadi dia kayak belum ngetap gitu, sentuhkan dulu akidah yang benar. Kalau tidak, begitulah Islam akan hilang. Hilang dari keluarga kita, itu pertama kali yang kita perlu timbang itu dari keluarga kita dulu. Kita, baru keluarga besar. Keluarga kita ini keluarga kecil kita, baru keluarga besar kita. Kita juga bahas kaum muslimin yang secara luas, walau masyarakat yang lebih luas. Skala keluarga dulu. Jangan-jangan di keluarga kecil aja belum kuat. Gimana kita mau membereskan atau menyebarluaskan di keluarga besar? Keluarga besar. Apakah semuanya tahu masalah ini? Apakah dia mau sedia duduk di masjid semacam ini, dengar kajian akidah dan tidak merasa asing? Tidak semua. Karena sholat aja sulit. Itu keluarga kita masih. Keluarga besar kita, kerabat kita. Itu dia sudah mulai terurai Islamnya. Nilai Islamnya sudah kita bisa lihat hilang. Satu persatu dan makin banyak. Maka pertahankan akidah benar dari diri kita, keluarga kecil kita, sampai kita kuatkan untuk bisa mempengaruhi keluarga besar kita. Baik. Itu yang pertama ya. Karena tidak tahunya materi-materi ini. Boleh kalau pulang ke keluarga besar itu kasih titip kasih buku. Kalau saya sudah nggak zaman buku, saya sudah rata-rata nih, kemungkinan teman-temannya keluarga besar itu punya grup sekarang, ya kan? Cobalah, bismillah, satu persatu dari materi-materi yang masih awal, masih dasar, tapi menyusun akidah yang benar dari penyampaian asatidah yang mungkin sebagai tahap awal bisa untuk mereka, untuk mereka tahap awal, jangan langsung yang keras, lalu kemudian bangun terus perlahan. Tapi kita pikirkan, bukan kita mungkin lost gitu saja. Saya kira pasti semua kita sekarang ini di zaman ini punya grup apa? Grup keluarga besar. Itu peranan yang harus kita mainkan di situ. Ya, semua kita khususnya yang hadir ini telah tegak hujah. Jangan sia-siakan kesempatan. sebagian keluarga itu ada yang kita ketahui ya, terpapar rokok yang sangat menghisap rokok yang sangat tinggi. Jadi tukang rokok. Terus yang kedua apa lagi? Belum paham akidah yang benar. Jadi kalau kita lihat beberapa kerusakan yang kita simpulkan, saya pernah dengar dari salah satu ustaz kita, beliau adalah seorang ustaz yang dulunya juga dari masyarakat umumnya, masyarakat kala itu. Beliau menceritakan keluarga saya itu ya keluarga yang sudah kuat sufinya, tasawufnya kuat.
ya, bahkan sebagai ahli ma'rifah, bapaknya ma'rifah, kakeknya ma'rifah, bapaknya sudah menuju ma'rifah, dia sedang dilatih untuk kepada ma'rifah. Lalu dia kemudian mengenal dakwah sunnah, beliau pernah ngasih ujangan, disebutkan kerusakan yang terjadi tasawuf, akidah jahiliyah, rokok. Maka pilihlah mana yang bisa untuk dipilih untuk awal kali mulai. Belum mulai apa? Rokoknya dulu. Kenapa? Karena kalau rokoknya berhenti, dia sehat. Ketika dia sehat, dia bisa bertahan lama untuk bisa menerima materi berikutnya. Tapi kalau rokoknya belakangan, dia sakit-sakitan, materi belum selesai, sudah meninggal. Waliyadzubillah. Bener juga saya bilang. Iya bener kan? Jadi bukan mendahulukan materi rokok karena tidak pentingnya akidah. Penting. Cuma keselamatan tubuhnya biar lebih panjang lagi hidupnya. Itu lebih dahulu daripada disingkatkan, pendekkan hidupnya sebab dia sakit-sakit karena rokoknya, akhirnya tidak sempat belajar akidah. Dan ternyata betul, ada beberapa yang dia menyesal tidak sempat mengajarkan karena orang tuanya sudah kena serangan jantung, sudah stadium, sudah ini, tidak sempat lagi. Dia bilang mungkin mengambil pengalaman itu disebutkan itu awal kali, bukan karena ingin mementingkan yang bukan akidah, bukan, tapi ada pertimbangan. Jadi kalau dilihat mana yang penting, apalagi khususnya orang tua kita yang belum memahami akidah yang benar ini, perlahan, tapi kita harus punya peran di sini. Kalau bukan kita yang nggak berperan, bagaimana yang lainnya, gitu. Jadi kita yang hadir di sini nggak berperan, bagaimana yang lainnya mau diharapkan untuk berperan? Apalagi kita kadang lihat di kumpulan di grup keluarga besar itu ada orang-orang yang share dan dia tidak malu, dia share sesuatu yang mungkin tidak bermanfaat, yang ada maksudnya, tapi dia tidak malu, dia tidak ada rasa bersalah. Kenapa kita share yang baik-baik? Kenapa kita share yang penting-penting untuk akhirat mereka, untuk Islam agama mereka, tapi kita masih enggan-enggan? Yang kedua, at-ta'assubu lima alil aba wal ajdad. Sebab ya, penyimpangan kedua adalah penyimpangan akidah yang benar itu karena fanatik dengan ajaran nenek moyang. Wa tamassuku bihi, ya, dan berpegang erat dengannya, meyakini kuat akan kebenarannya. Wa in kana batilan, padahal sebenarnya batil. Wa tarku ma khalaqahu wa in kana haqqan, sehingga dia berani meninggalkan yang menyelisihi akidah yang benar, ya, dia berani meninggalkannya padahal dia meninggalkan kebenaran, dan itu sangat disayangkan, gitu kan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini adalah alasan yang terus direkam, yang terus bergulir di setiap zaman ke zaman. Alasan ini disampaikan oleh Allah dalam ayatnya, wa idza qila wattabi'u ma anzalallah, kalau dikatakan oleh mereka, diserukan, ayo ikut apa yang Allah turunkan, ikut Al-Quran, ikut As-Sunnah. Kalau mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfaina ala aba'ana, justru kami hanya mau ikut dengan apa yang telah dipesankan, diajarkan oleh orang tua kami. Maka bantahan Allah, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti orang-orang terdahulu mereka yang tidak menggunakan akal mereka sedikit pun dan tidak mendapatkan hidayah? Keras bukan? Kalau ini sampai mereka dengar, tersinggung mereka. Dibilang tidak berakal. Tapi memang mereka mau gak mau harus menelan ini, pahit rasanya. Karena orang yang hanya mengekor, ya, tidak akal sorihah hanya dimatikan, akal yang bisa membuat dia penasaran untuk kebenaran, lalu mempelajari kebenaran, lalu akhirnya meng-cross check sendiri, akhirnya belajar kebenaran, dibuntukan. Mereka hanya mau ikut-ikutan yang ada saja, nggak mau berakal lagi. Karena orang yang turun-menurun itu nggak mau berakal lagi, udah ikut aja, nggak usah berakal, nggak usah dipikir-pikir lagi, nggak usah. Udah terima copy paste dari sebelumnya. Itu kan berarti dia tidak mau berakal, bener kan? Makanya Allah tegur, apakah mereka mau ikut ajaran yang dari dulu seperti itu, tidak pernah digunakan akalnya, dia hanya terima
terima warisan dari ajaran leluhurnya. Coba diakali, apa benar ya hal ini bisa benar? Maksud apakah benar ada apa namanya? Ada zikir ya apa kalau dibaca 70 kali tanpa nafas bisa terbang. Baru kemarin umroh itu ternyata beliau ini mantan seperti itu. Sampai sampai Mekah itu masih ngelakuin itu sebenarnya. Cuma saya tegur. Jadi ketika jamaah kami itu ada yang kecapean, udah tua karena merokok. Karena merokok, cuma dia nggak berani menghadap ke kami. Segan. Tahunya adalah ketika tidak merokok 1-2 hari demam di hotel. Kami ajak ke masjid belum bisa karena masih demam. Tiba-tiba siangnya papasan di masjid, loh sudah sehat, senyum-senyum gitu. Sampai ke kamar orang-orang bilang, Ustadz, beliau merokok Ustadz. Oh pantas. Pas tawaf menggeh-menggeh, menggeh-menggeh, gak kuat nafasnya. Putaran ke-7 itu udah demplok ke anak gitu, keseret gitu, kayak keseret. Tapi itulah yang anak bisa lakuin. Datanglah bapak itu, waduh, dipegang kepalanya, dibaca, tapi nggak sembuh-sembuh. Masalahnya, alhamdulillah ya Allah, nggak berhasil. Jadi bapak itu cerita seperti itu, ya. Turun menurun. Kalau dia baca ini sampai 70 kali, Pak Ustaz, musuh dari jarak 100 meter jatuh dengan satu tangan. Wah, luar biasa. Berarti Anda ketemu sama orang-orang yang ternyata ada ilmu-ilmu semacam itu. Gitu. Saya kira cuma bohong-bohongan, anak-anak yang main-main di saat anak-anak gitu kan. Ternyata ada orang dewasa yang masih seperti itu. Saya kaget. Ya, kita azan dulu aja. Silakan nanti kita buka tanya jawab. Allah.
La haula. La haula. La haula. Allah. La ilaha illallah. Allahumma barik. Baik, pada poin yang kedua ini fanatik ya pada ajaran turun temurun, ajaran nenek moyang. Ini adalah masalah dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW yang menimpa antara Nabi dan umatnya. Bagaimana ketika Musa alaihissalam ya, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kaumnya mengatakan ajitana litalfitana amma wajidna ali aba'ana. Wahai Musa, kamu datang ingin membuat kami berpaling daripada ajaran yang kami dapatkan dari orang tua kami. Baik. Ibrahim pun demikian. Nabi Ibrahim mendapatkan jawaban yang serupa. Wajadna aba'ahum laha abidin. Ketika ditanya oleh Ibrahim, kenapa kalian bersembah yang patung-patung ya, la yanfa'unakum wa la yadurrun, yang enggak kasih manfaat kepada kalian, enggak juga bisa membahayakan kalian. Dia hanya patung benda mati. Maka jawaban mereka gampang aja. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak layak tidak benar-benar menggunakan akal mereka. Hanya benar-benar menerima warisan leluhur saja, ajaran leluhur. Qalu wajadna aba'ana la abidin. Kami sekedar mau melestarikan budaya orang-orang tua kami. Kami mendapati mereka sembah ini patung, kami sembah. Tidak perlu kami kritis pikir-pikir. Yang benar kata Allah, la yaqiluna syai'an. Mereka tidak mau sedikit pun membuka akal mereka. Jadi kapan ada di antara mereka Anda bisa buka akalnya, selesai. Jadi cara ngobatinnya gampang sebenarnya. Cuci otaknya. Maksudnya deketin, dibuka akalnya. Sedikit saja. Karena mereka sedikit pun nggak mau buka akal itu. Wa qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Dalam surah Asy-Syu'ara begitu. Kami hanya mendapati abak kami, yaitu orang tua kami demikian, kami lakukan demikian, tidak kami berubah. Ya. Maka sebaliknya ma'as muslimin. Ya, mafhum mukhalafah, pemahaman yang terbalik. Kalau orang-orang yang berpaham batil bisa mewariskan paham batil tanpa harus dikritisi, Anda bisa juga demikian, mewariskan paham yang sahih kepada generasi berikutnya tanpa mereka ya kritisi. Kenapa? Karena mereka sudah yakin ini benar. Sebagaimana orang-orang atau masyarakat yang berpaham batil yakin kebatilan itu benaran, maka kita hendaknya menjadikan kepada keluarga kita dan keturunan kita keyakinan yang hak sebagai kebenaran, yang sebenarnya kebenaran. Demi kuat. Karena kita kan berpikir seperti itu. Bagaimana mereka bisa sekuat ini turun menurun? Padahal ini batil. Kenapa kita tidak bisa mempertahankan kebenaran akidah yang benar sekuat itu juga di tengah keluarga kita?
tetap tahu bagaimana mereka itu menutup akses, tidak membuka diri ada budaya-budaya luar masuk. Hatta anak-anak mereka yang mungkin di kota ketika pulang harus demikian, pakai pakaian ini, di malam ini ada ritual ini, nanti kemudian di malam lain ada ritual yang lain, karena ini adalah sudah budaya, ini melestarikan ajaran nenek moyang, ini bukan kesyirikan. Walaupun mungkin anaknya belajar di kota, ketika dia pulang ke kampung, ke desanya yang bisa seperti itu, keluarganya apalagi keluarga yang memegang ajaran itu, bahkan keluarganya itu sebagai ketuanya, itu makin keras lagi, makin kuat lagi. Coba kalau itu dalam kebaikan, akidah yang benar, dan kita yang memerankannya, kita bisa sebenarnya. Dengan sebagaimana mereka menjaga warisan mereka, sebagaimana itulah kita juga mirip caranya menjaga akidah benar di tengah keluarga kita. Ketika ada anak mereka tiba-tiba ya bilang, Bu, ini kami belajar di kota, ini musyrik. Musyrik musyrik. Jangan bilang musyrik, ya, ini budaya, kamu harus lestarikan. Kita ini adalah keturunan, ini disebutkan. Wah, sama seperti itu. Bagaimana dia mengkarter keyakinan benar untuk bisa mempengaruhi, ditutup aksesnya. Anda pun juga seperti itu. Untuk menciptakan akidah yang benar yang kuat, tutup akses akidah yang batil dari tontonan yang tidak tuntunan. Hati-hati. Tontonan yang tidak tuntunan. Ya, ada orang, ya, anak-anaknya ini kalau melihat yang semacam ini, lalu kemudian tidak ada tuntunan dari orang tuanya, atau esensi dari filmnya, atau dari tontonannya, dari kartunnya, selesai. Ya. Ada orang yang ketabrak tapi masih hidup, itu batil apa hak? Kartun ketabrak jatuh dari gedung masih hidup, itu batil apa hak? Nanti anak kita coba kayak gitu, ternyata gak hidup lagi, menyesal orang tuanya. Ini karena kita nggak karter, kita nggak sekeras didikan orang-orang yang melestarikan budaya. Kita kalah keras, boleh kita akidah benar. Mereka keras betul melestarikan untuk supaya bisa terjaga budaya mereka, keras betul. Kita untuk akidah benar, lemah baik, kita harus lebih keras. Hati-hati, tontonan yang bukan tuntunan, hati-hati. Semuanya nilai-nilai palsu. Ada sebagian yang ya video-video pendek itu juga hati-hati. Ada yang video yang lucu-lucu, kemudian ketika pas lewat pohon besar, dia kasih salam. Anak-anak bertanya, ini kok ada orang pohon besar, tapi justru malah kayak ngobrol sama orang gitu ya. Itu karena kita tontonannya lepas kontrol. Gimana? Itu melekat kepada mereka, masuk, menghapusnya belum tentu bisa terhapus, karena menghapus itu perkara abstrak, nggak bisa diketahui pastinya. Anda yang kira sudah terhapus dengan jawaban, ternyata itu masih terpatri dalam ingatan. Kita nggak tahu. Jadi ya dikontrol betul anak-anak ini, sebagaimana kuatnya mereka menjaga budaya, kita harus kuat menjaga akidah yang benar turun-menurun di generasi kita. Dan itu yang terakhir. Silakan bila ada pertanyaan kami buka. Ya. Assalamualaikum. Orang yang memang kalau dibilang hujah yang wajib, mulai dari sekali, itu wajib. Setelah dari sekali itu, setelah lewat dari wajib itu bukan wajib lagi, tapi sunnah muakkadah, dikuatkan. Makanya
apa Allah Subhanahu wa taala sendiri juga apa menyebutkan kan rusulan mubasysyirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Ya, supaya Allah tegakkan satu hujah di hadapan manusia, adanya sudah ada seorang yang Allah kirim untuk menjelaskan kebenaran mereka. Kapan mereka menyimpang, kapan mereka masih tersesat setelah itu, setelah Rasul diutus, maka tidak dituntut atau mereka zolim dengan perbuatan mereka, bukan zolim dan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi telah tegak hujah Allah kepada mereka walaupun sekali utusan Rasul. Di sini kata ulama, ya, ucapan ma'dziratan ila rabbikum, ya Allah berilah uzur kepada kami. Ini orang-orang pendakwah disebutkan dalam ayat Quran. Mereka ketika berdakwah mereka tahu kaum mereka tidak akan terima. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tetap dakwahkan mereka dan sampaikan, qalu, katakan ma'dziratan ila rabbikum. Sekali saja itu kalian sudah cukup sebagai uzur. Jadi itu yang wajib. Tapi bukan sudah, beda ya. Wajib dan selesai itu enggak. Itu beda. Kalau wajib itu harus, kalau selesai itu terus berlanjut, tidak selesai. Ya, cuma bukan wajib lagi. Lebih ringan tuntutannya. Tetap ditekankan ya dan diteruskan, selesainya adalah sampai imam kita yang meninggal dunia atau dia yang meninggal dunia. Seperti itu. Dan tidak ada batu yang keras kecuali akan keropos dengan tetesan air yang sedikit demi sedikit. Alhamdulillah kepala manusia tidak sekeras batu. Maka insya Allah akan lebih mudah hancur, akan lebih mudah luluh daripada luluhnya batu. Hanya perlu 1, 2, 3. Jangan panjang-panjang. Ya, jangan semua dalil dikeluarkan seketika. Tapi cukup 1, 2 poin saja. Jangan dulu syarah. Tapi matanya dulu, poinnya dulu aja ya. Poinnya. Baik. Seperti itu. Setelah itu tidak ada lagi tuntutan. Hujahnya sudah tegak. Baik. Ada lagi? Pertanyaan yang lain? Ya. Siap. Insya Allah terbuka. Karena orang lain tersebut memberi kuat atau lemahnya doktrin tersebut, itulah yang mempengaruhi bisa atau tidaknya kita untuk mempengaruhi orang tersebut. Metode yang biasanya kami lakukan, kami banyak. Ini ada kalau kita ingin berubah atau memperbaiki akidah yang jahiliyah tersebut, maka doktrinnya itu harus dihilangkan. Ini metode. Kalau dia tidak menghilangkan doktrin dan dogmanya, maka doktrin baru ini mental. Doktrin, kan? Mental ya. Maka doktrin yang baru ini akan susah masuk karena doktrin lama masih melekat pada diri dia. Baik. Buang dulu atau kosongkan dulu doktrin lama, baru bisa masuk. Terjadilah pertempuran di sini. Siapa yang lebih bermain? Akal, logika, ilmu pengetahuan serta dalil baru bisa
masuk dan untuk memperbaiki cara berpikirnya. Baik. Misalnya, pengalaman kami banyak melihat kenapa orang bisa malam terlepas dari doktrin Trinitas, karena dia harus buang dulu doktrin Trinitas dulu, baru bisa dia menerima tauhid. Betul. Setuju. Seperti, mohon maaf, LDI Pak, LD 11 itu doktrinnya paling bener lah kami, yang lainnya najis dan salah. Nah, itu kalau nggak lepas dulu nggak bisa, gitu Pak ya. Jadi LDI ini juga demikian. Makanya kenapa LDI itu yang mereka perlu rawat kepada para jemaahnya bukan pembaharuan materi, metode pengajarannya, tetapi melarang untuk mengkonsumsi apa-apa yang dari luar LDI. Karena dengan itu doktrinnya terjaga. Dengan itu doktrin baru akan terhalang. Sulit masuk. Mau berbusa-busa pun kita tidak akan dianggap, gak didengar omongannya, karena kita dianggap kita apa? Mereka lah yang paling benar, mereka yang paling tahu, mereka bersih, paling suci, kita tidak. Nah ini maka selesai. Gitu kan, benar ya? Itu betul. Makanya metode dakwah akidah itu persis seperti itu. La ilaha illallah. La ilaha itu meniadakan, membersihkan. Setelah bersih, baru ditempatkan satu, Allah. Bersihkan dulu, baru akan ada materi pendidikan, materi tarbiyah, bimbingan. Jadi memang dibersihkan dulu. Tidak bisa langsung taruh, tak bisa. Tak bisa langsung pasang, jalan berdua-dua, nanti tergerus sendiri. Itu sulit. Tapi bagaimana bersihkan dulu dari keyakinan sebelumnya, bersihkan dari doktrin-doktrin sebelumnya, baru kita bisa satu doktrin yang kuat, pasang sekuat-kuatnya Allah semata. Nah kayak gitu. La ilaha illallah, yaitu ya gabung ya, itu diantara proses tasfiyah, proses pembersihan, filtering, ya, penyaringan, itu semua prosesnya salah satunya diantaranya ya menjauhkan dari gerombolan, menjauhkan dari jamaahnya. Ketika dia sudah jauh, nanti mungkin ada lagi tasfiyah. Jadi tasfiyah itu atau pembersihan doktrin itu tidak selalu dengan kata-kata. Kadang ada taktik, strategi yang kiranya cakep bisa masuk. Dan itu tiba-tiba langsung dia terima. Karena ternyata doktrinnya sudah dengan sekedar itu bisa hilang. Ya, ajak makan mie ayam, nggak cukup lah ya kalau gitu ya. Ajak ngopi, nggak bisa juga. Kalau nggak bisa, cari yang lain. Seperti itu ya. Memang itu betul ya. Itu saja mungkin. Jadi teman-teman juga perlu perhatikan bahwa pihak-pihak yang mungkin tidak mempelajari akidah, tak tahu, dia masih fanatik dengan sebelumnya, itu sangat mungkin dia punya doktrin, dia punya anggapan yang sudah mengakar kuat dan tapi keliru. Maka yang penting buat kita itu jangan langsung masukkan, sisihkan materi. Artinya ingin menyandingkan, menimbun, menindih, itu tidak membersihkan. Tapi bersihkan, benar fokus, bersihkan dulu, selesaikan dari itu, maka kita akan bisa berikan materi-materi kita. Jadi mungkin ada baiknya kita belajar metode dakwah, strategi dakwah. Jadi tidak selalu materi yang dahulu. Ya, yang kita pelajari ini sebenarnya materi namanya. Tidak selalu mulu-mulu adalah tentang materi ini. Tapi ada yang awalnya adalah A, B, C, D sebagai strategi, taktik, dan nanti baru setelahnya materi. Materi ini saya pasti, tapi awalnya
mana yang bisa menghanguskan doktrin lama, yang bisa menghilangkan doktrin lama. Silahkan dipelajari untuk supaya kita bisa sukses menguatkan dakwah akidah yang benar di dalam masing-masing keluarga kita. Allah ta'ala bisawab wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Kita tutup doa majlis. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.